beli kain di kota Makkah, kain di tenun di kota Madinah, tidak akan pernah merugi orang yang banyak sedekah, justru malah bertambah dan semakin berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena itu izinkan kami mengaturkan terima kasih dan juga membalas kebaikan ibu hadirin jamaah sekalian. Namun kebaikan ini hanya sekedar doa saja. Wabil khusus kepada Al-Mukarramah Ibu Daswati binti Muhtar yang saat ini sedang diuji kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera disembuhkan dan disehat walafiatkan jasmani dan rohaninya, serta seluruh warga Kenari yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan diangkat penyakit dan juga menjadi kafarat bagi dosanya, serta dapat beribadah sebagaimana hari-hari biasanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mungkin bagi para jamaah yang senantiasa hadir mengikuti safari dakwah kami dari masjid dan musola selama hampir 2 tahun setengah ini, baru kali ini saya memakai baju gamis, Bu ya. Betul ya? Ini ada sejarahnya, Ibu. Kenapa? Makan ketupat dibelah 4. Ketupat dimakan dicampur sayur lobak. Betapa kami sangat melonjak karena kalau dihitung-hitung gamis yang kami punya pemberian orang ada 4. Saya setiap ada pemberian, entah itu baju, buku dan lain sebagainya, selalu dipakai. Biar saya senang, ibu-ibu pun senang. Saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh muharik MDC yang betapa subhanallah tanpa menyangka di hari guru kemarin kami menerima kejutan yang sangat istimewa. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu dan Bapak hadirin jamaah sekalian. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, melangkah kepada hikmah yang nomor 91 dari kitab Al-Hikam, buah karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mengkhususkan diri di dalam kaji dan menerangkan tentang ilmu tasawuf, yang subhanallah betapa pengalaman beliau dari sisi ruhaniyah menjadi catatan dan juga menjadi acuan bagi semua para pelajar. Ternyata dengan mengkaji ilmu tasawuf ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lebih jelas kayaknya ini ya. Saya sampai ngos-ngosan dari tadi. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menuliskan bait-bait pengalaman ruhaniyahnya di dalam Al-Hikam yang terdiri dari 259 bait, yang subhanallah setiap bait ke bait berikutnya betapa kita sangat menyisir hati kita, menyentuh dan menggugah hati kita untuk semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam bait hikmah yang nomor 91 ini, Tuan Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, wa qala al-musannifu, berkata Syekh al-musannif menyusun kitab ini, yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kafa al-amilina, cukuplah
bagi orang-orang yang beramal ibadah dan mengamalkan ilmunya, karena ilmu dan ibadah itu satu kata yang tidak bisa dipisahkan Bapak dan Ibu. Kalau kita beramal hendaknya berlandaskan ilmu pengetahuan, dan kalau kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, sedikit demi sedikit dituangkan dalam amal ibadah. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, manizdada ilma, barang siapa yang bertambah keilmuannya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad minallahi illa bu'da, bukannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin jauh. Karena ilmu itu bukan sebagai pajangan, ilmu itu bukan sebagai pujian. Ilmu itu dikejar kalau sudah mendapat ijazah, bergelar SH, MM, doktor, profesor dan lain sebagainya, biar disebut Pak Profesor, mau kemana Prof? Tidak ya, ilmu itu justru untuk diamalkan. Dan amal ibadah ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam kaitannya beribadah kepada Allah tergantung qalbunya si orang beribadah itu. Kalau orang yang beribadah itu hatinya ikhlas kepada Allah, ikhlas karena Allah, dan berterima kasih bisa melaksanakan ketaatan karena Allah, maka subhanallah semakin tinggilah derajatnya di hadapan Allah. Tapi kalau seandainya ibadahnya hanya ibadah, maka dikatakan di dalam Al-Quran habaan mansuro, seperti halnya debu yang berterbangan. Kan alangkah ruginya kalau kita beribadah mah ibadah, rajin mah rajin, namun tidak disertai dengan keilmuan. Tapi orang yang beribadah dengan keilmuan pun masih ada saringannya sebenarnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa an-nasu kulluhum halaka illal apa itu? Engeng. Illal mu'minun, semua orang bisa celaka. Illal mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman. Di dunia ini ada dua golongan besar. Pertama orang mukmin, yang kedua orang non mukmin. Muslim, non muslim, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam golongan orang-orang muslim mukmin. Itu pun masih bisa celaka ya Bu. Kenapa? Wal mu'minuna kulluhum halaka illal alimun. Orang-orang yang mukmin pun bisa celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Maka subhanallah, ilmu itu kedudukannya paling tinggi setelah keimanan. Sehebat apapun ilmu seseorang, tapi kalau tanpa beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada rukun iman yang 6, itu sama halnya kosong di hadapan Allah. Tapi alhamdulillah kita mah yang beriman, ia sedang mencari ilmu, alhamdulillah. Tapi ini pun masih ada saringannya Ibu. Apa itu saringannya? Wal alimuna kulluhum halaka illal alimun, illal amilun. Orang yang berilmu pun masih bisa celaka, illal amilun, kecuali orang-orang yang beramal ibadah berlandaskan ilmu pengetahuan. Maka kata Rasulullah SAW, al ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Kalau di sini mah pasti berbuah semuanya ya. Wong di musola aja ada buah gitu ya. Wah, keren amat itu. Tapi ini pun masih ada saringannya Ibu. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi adalah orang-orang yang ikhlas. Wal amiluna kulluhum halaka illal mukhlisun. Orang-orang yang beramal pun bisa saja celaka kecuali orang-orang yang
ikhlas. Apa itu ikhlas? Membersihkan segala sesuatu selain dari Allah. Yang tadinya ada dunia dihilangkan, yang tadinya ingin pujian dihilangkan, yang tadinya ingin dia terkenal dihilangkan. Satu-satunya yang ada di dalam qalbu apa? Siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang ikhlas. Apakah kita termasuk orang yang ikhlas? Insya Allah. Jawabannya luar biasa. Insya Allah, karena kita sedang berusaha untuk ikhlas. Kalau orang yang belajar ikhlas, ada kemungkinan jatuh tidak? Jatuh, ada. Udah mah ikhlas, hari-hari ngobrol sama teman, jadi tidak ikhlas, jatuh gitu ya. Ketika sudah berusaha untuk mengkondisikan supaya kalbu kita senantiasa ikhlas, ternyata di pertengahan jalan, sudah tidak ikhlas lagi. Itu mah sudah biasa ibu. Mungkin ya. Kalau dihitung-hitung nih, saya selama perjalanan puluhan tahun beramal, mungkin dalam ikhlasnya hanya beberapa detik saja. Berarti banyak ikhlasnya, banyak tidak ikhlasnya. Banyak tidak ikhlasnya. Saya itu mas saya ya. Kalau ibu makanya ikhlas semua ini ya. Insya Allah ya. Cuma saya berusaha ingin ikhlas, tapi jatuh lagi. Allah benci nggak orang yang jatuh lagi? Tidak peduli kita berapa kali jatuhnya. Yang penting kita bangun dan bangkit lagi, berusaha untuk ikhlas. Walaupun banyak godaan, banyak rintangan, terutama dari godaan setan, tetap yang jadi tujuan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah pun memberikan suatu saat keikhlasan kepada kita, insya Allah. Ini belum selesai materinya, namun insya Allah akan dilanjutkan setelah yang satu ini. Nomor 91, kata Tuan Syekh, kafa al-abidina, cukuplah bagi orang-orang yang beramal itu jazaan, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan ketaatannya, ma huwa fatihatu ala qulubihim, bahwa orang yang beribadah itu dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi ta'atihi, dalam melaksanakan ketaatannya. Maka itu pun sudah cukup ibu. Itu sudah anugerah yang luar biasa. Itu sudah kehormatan yang istimewa. Kenapa? Hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ketaatannya. Dulu ketika nomor 40, hikmah nomor 40, bahwa seseorang yang melaksanakan ketaatan, seseorang yang melaksanakan ibadah, seseorang yang melaksanakan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah diniati bahwa itu adalah kebaikan dirinya sendiri. Betul? Masih ingat ibu? Tapi atas siapa? Atas kehendak Allah. Kita bisa taklim di majelis Duha Cilengsi, ini adalah takdir Allah. Bapak-bapak bisa menghidupkan musola Baitur Rahim, ini adalah takdir Allah. Orang-orang bisa menghidupkan majlis-majlis pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam, itu karena Allah mengizinkan pada hati-hati mereka untuk menghidupkan majlis-majlis. Betul? Maka kalau seandainya kita menyerahkan segala sesuatu, kemudian mengiktikadkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka indah hidup kita itu. Jadi kalaupun seandainya kita beramal baru sedikit, kok tiba-tiba kita mendapatkan kemuliaan istimewa. Apa itu contohnya? Contohnya kita istiqomah untuk melaksanakan tahajud. Itu istimewa tidak? Oh, kalau sangat istimewa. Sangat istimewa ibu ya. Kenapa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Subhanallah.
Allah memberikan kita makom yang istimewa, makom yang luar biasa, yakni makom bisa istiqomah dalam bertahajud. Coba kalau lihat orang-orang lain, orang-orang lain jam 3 biasanya apa itu? Terlelap gitu. Keluar segala macam gitu ya. Tapi di saat itu kita dengan penuh keikhlasan ngambil air wudu, menggelar sajadah, zikrullah, munajat kepada Allah, melaksanakan salat-salat sunnah. Bukankah itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaupun tidur itu ya yakin itu adalah mereka sedang beribadah, karena ketika mau hendak tidur selalu membaca doa dan juga rangkaian-rangkaian zikir sebelum tidur ya. Tapi kita alhamdulillah sama Allah dilebihkan dari orang-orang. Kenapa? Di saat orang lain terlelap, di saat orang lain terbuai mimpinya, kita koletrek karena cair untuk mengambil air wudhu, menggelar sajadah, melaksanakan sholat, bermunajat kepada Allah, zikrullah, qiyamul, menghidupkan malam-malam dengan beribadah kepada Allah. Itu merupakan kebahagiaan yang sangat istimewa, dan itu kata Tuhan Syekh, kafa al-amilina, cukup bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan dengan dibukakannya hati mereka untuk melaksanakan ketaatan. Dan satu lagi keistimewaan orang yang beramal, melaksanakan ilmunya, apa itu? Wa ma huwa mauriduhu alaihim. Luar biasa itu ya. Dan mereka senantiasa berinisiatif untuk min wujudi mu'anasati, dalam adanya kenyamanan untuk bergaul dengan Allah, dalam artian mendekatkan diri kepada Allah, dalam artian menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Ibu hadirin jamaah sekalian, kira-kira menyibukkan diri misal itu ya dengan sodakoh, ada nggak yang bersodakoh setiap menit, setiap detik? Ada nggak? Kali gitu dikenari banyak gitu. Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Ada nggak yang melaksanakan sholat tiap jam, tiap menit? Nggak ada juga ya. Ada nggak orang yang melaksanakan taklim setiap menit, setiap detik? Ayat di majelis taklim. Tapi ada satu amal ibadah yang memungkinkan seseorang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, being connected to Allah, senantiasa qalbunya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan satu amalan. Apa kira-kira? Kok tahu ibu semua ini? Zikrullah. Ibu hadirin jamaah sekalian, mengucapkan Allah, Allah, Allah beberapa detik kan? Cukup nggak dengan 1 detik? Cukup. Allah, apalagi diucapkan dengan qalbu, yang mana qalbu itu sir, kata Allah Subhanahu wa taala, banaitu fi jawfi bani Adam qasran, aku membangun di dalam diri manusia sebuah istana, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fil qasri sadran, dan di dalam istana itu ada dada. Wa fis sadri qalban, di dalam dada itu ada satu ruang yang disebut dengan hati. Wa fil qalbi syaghafan, di dalam hati tersebut ada ruang yang paling dalam, yang lebih dalam lagi, disebut dengan syaghaf. Wa fi syaghafi lubbah, di dalam syaghaf ada ruang yang lebih dalam lagi, itu dinamakan sebagai lub, yang orang mengatakan dari lubuk hati yang paling dalam, betul? Namun ada satu yang lebih dalam lagi, yang paling istimewa, wa fil lubbi sirra, dan di dalam lub tersebut ada satu sisi ruang batin yang paling dalam, dinamakan sebagai sir.
wa ana fisirri, dan di dalam sir itulah aku berada, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ada di dalam sir, tapi Allah Subhanahu wa taala tempatnya itu adalah di dalam latifatul qalbi, yang mana itu ada di dalam sir. Kalau seandainya sir itu sudah diisi dengan Ismul A'zam, kalimat Allah yang paling mulia, di antara nama-nama Allah yang 4.000 menurut tafsir surah Yasin, maka subhanallah, kemuliaan Allah menempel di dalam diri manusia, karena di dalam sirnya ada Ismul A'zam. Yang kalau kita berzikir, zikir itu bisa nggak dilakukan per menit? Bisa nggak zikir itu dilakukan per detik? Bisa nggak seandainya kolbu itu tersambung senantiasa seterusnya kepada Allah? Bisa. Subhanallah. Ibu, kalau seandainya tersambung selamanya kepada Allah, kira-kira nih, mohon maaf Bapak, berarti kalau di toilet bisa berzikir nggak? Wih, subhanallah, istimewa, yakin sekali Ibu ini. Kenapa di dalam toilet bisa berzikir? Luar biasa. Karena yang berzikir adalah hatinya, bukan dengan mulutnya. Kalau mulutnya jelas haram. Kenapa? Keluar dari mulut itu sama dengan hukumnya fikih. Maka fikih yang menghukum itu adalah haram, karena terdengar juga terlihat mulutnya. Tapi kalau qalbu, Allah, kelihatan nggak? Terdengar tidak? Yang mengetahui dan mendengar hanya siapa? Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW ada dua itu. Rasul menyatakan afdalu ma qultu ana, bahwa ucapan yang paling mulia, yang paling utama, yang paling afdal di antara ucapan-ucapanku selama 63 tahun Rasulullah SAW banyak berkalam, banyak mengeluarkan hadis, banyak berucap, namun satu yang paling utama yaitu kalimat la ilaha illallah wan nabiyyuna min qabli, dan ucapan dari seluruh nabi-nabi yang 124.000 semuanya, dari mulai kangjeng Nabi Adam sampai kangjeng Nabi Isa, ucapan yang terhebat, ucapan yang termulia, ucapan yang paling istimewa adalah la ilaha illallah. Namun ada hadis lagi, di hadis yang lain Rasul menyatakan khairul dzikri al-khafi, sebaik-banyak zikir adalah zikir khafi. Wah, kita kira-kira bingung nggak? Katanya yang paling utama la ilaha illallah, yang kedua katanya yang paling baik adalah Allah. Bagaimana ini? Itu dipahaminya dengan kita mendalami ilmu mukhtalaful hadis, seolah-olah bertentangan padahal tidak. Itu menyatakan keutamaan masing-masing. La ilaha illallah utama, lafaz Allah pun utama. La ilaha illallah untuk membentengi diri kita, karena hadis kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian man qala la ilaha illallah dakhala hisni, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adzabi, siapapun yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah, maka aman dari murkaku, kata Allah. Ya, aman dari siksanya Allah, aman pula dari godaan setan. Kemudian setelah terbentengi diri kita dengan kalimat la ilaha illallah, cara untuk menghubungkannya qalbu kita dengan Allah bagaimana? Isi latifatul qalbi kita dengan zikrullah, dengan kalimat Ismul A'zam, dengan zikir Allah. Maka itu yang namanya utama, kata Rasulullah SAW. Jadi mengamalkan zikir la ilaha illallah bagus tidak?
Mengamalkan Allah bagus tidak? Mengamalkan dua-duanya bagus tidak? Bagus, karena subhanallah kata Rasulullah ini bagus, diamalkan saja dua-duanya insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam mu'anasah di sini ada 3 pengertian. Pertama, mu'anasah zikrullah, mu'anasah zikir. Mu'anasah zikir itu kenyamanan dalam berzikir yang kalau referensinya Sirrul Asrar susunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu macam-macam zikir ada 7. Macam-macam zikir ada 7, tapi mohon maaf, yang saya terima hanya 2 pun itu diamalkannya kadang-kadang. Kadang mengamalkan, kadang tidak gitu ya. Apalagi yang terimanya lagi. Karena kata guru, kalau memberikan suatu ilmu, maka berikanlah ilmu yang bekas. Bekas apa? Bekas dipakai itu, Pak. Jangan ilmu yang baru itu. Tapi kalau kita ngasih makanan, kasih makanan, bagus ya yang baru ya. Kayak baju ini kan baru semua ini dipakai ini. Tapi kalau ilmu, subhanallah, harus memberikan ilmu yang bekas. Bekas apa? Bekas diamalkan gitu ya. Nah, yang diamalkan saja belum tentu saya mau mengamalkannya. Hanya tahu ya itu aja diamalkan gitu. Kemudian yang kedua, mu'anasatul qarb. Mu'anasatul qarb itu kenyamanan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa mendekatkan diri kepada Allah? Bisa dengan berjihad, bisa dengan beribadah, bisa dengan sedekah kayak Siti Khadijah dan lain sebagainya. Cuma kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, dulluni al aqrabit turuq. Ya Rasul, tunjukkan kepada saya jalan yang paling utama, al aqrabit turuq, yang paling dekat, wa ashaliha, dan yang paling mudah, wa afdaliha indallah, dan yang paling utama di hadapan Allah. Coba bayangin, Sayyidina Ali minta nasihat kepada Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah dalam 3 hal. Yang pertama apa tadi katanya? Yang paling dekat. Yang kedua yang paling mudah. Yang ketiga yang paling afdol. Itu Sayyidina Ali itu orang yang paling gagah di zaman Rasulullah SAW. Orang yang kalau bertanding itu beliau perang tanding sendirian, gak kayak sekarang. Perang itu Iran dengan Israel, pimpinannya di mana, ngebeleduk nama di mana gitu ya. Rusak pasukannya. Tapi ini paling duel, maka Sayyidina Ali yang paling gagah, yang tidak pernah kalah dalam duel. Dan kata Rasulullah SAW bahwa Sayyidina Ali, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Faman arada madinah falyatiha bibabiha. Sayyidina Ali dipuji oleh Rasulullah SAW. Saya, kata Rasul, Madinatul ilmi adalah kotanya ilmu pengetahuan, wa aliyun babuha, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu pengetahuan. Faman aradal Madinah, maka barang siapa yang ingin memasuki kota, ingin menguasai ilmu pengetahuan, falyatiha bibabiha, maka masuk melalui pintunya, yaitu salah satunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Imam Sayyidina Ali yang begitu pintar, Sayyidina Ali yang begitu gagah, Sayyidina Ali yang mantu Rasulullah SAW. Ternyata urusan ibadah minta yang paling apa tadi? Yang paling gampang, yang paling dekat, yang paling afdal indallah, di hadapan Allah. Maka atas jawaban atas pertanyaan Sayyidina Ali, Rasulullah SAW memberikan jawaban sangat singkat. Apa itu? Alaika bimudawamati zikrillah. Wajib atas engkau wahai Ali untuk istiqomah dalam berzikir. Istiqomah mengingat Allah, istiqomah di dalam menghubungkan kalbu kita kepada Allah ya. Alhamdulillah, insyaallah dengan zikir tersebut kita bisa mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala.